Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Putri dengan NIM L0212311010. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik fisika kimia dari sedimen laut. Sedimen laut merupakan suatu kumpulan material padat di perairan yang dihasilkan oleh beberapa sumber, misalnya dari organisme, proses vulkanik, maupun batuan dari daratan. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tiga karakteristik fisika kimia berdasarkan beberapa sumber penulis. Yang pertama itu buku dari Thurman. Di buku ini menjelaskan 4 jenis sedimen. Sedimen lithogeneous, sedimen biogeneous, sedimen hidrogeneous, dan sedimen cosmogeneous. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu sedimen lithogeneous. Jadi sedimen ini itu berasal dari pelapukan batuan yang ada di daratan maupun berasal dari letusan gunung berapi. Sedimen ini memiliki rentang ukuran yang luas dan banyak dijumpai di daerah pesisir dengan ukuran yang bervariasi tergantung dari komposisi cangkangnya. Biasanya sedimen ini memiliki tekstur yang umumnya halus serta memiliki akumulasi yang tinggi pada produktivitas biologi itu sendiri. Sedangkan secara kimia sedimen ini tersusun dari silikat dan juga kalsium karbonat yang relatif stabil dengan komposisi yang dipengaruhi oleh karakter geologi asalnya. Dan kelarutannya ini biasanya dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan pH air. Selanjutnya itu ada sedimen biogeneous. Jadi sedimen biogeneous ini merupakan sedimen yang terbentuk dari organisme seperti cangkang kerang, koral, dan juga diatom yang terakumulasi di laut. Secara fisika, ukuran dari sedimen ini beragam dan cenderung halus dan juga berpasir dengan endapan tebal di wilayah produktivitas yang tinggi. Ukurannya itu seperti pasir dan juga lempung dengan densitas tinggi karena kandungan mineral silikat. Sedangkan secara kimia sedimen ini senyawanya didominasi oleh kalsium karbonat dan juga silikat yang berperan dalam siklus karbon dan juga silikat laut, serta kelarutan yang dipengaruhi oleh kedalaman dan juga kondisi pH. Jadi kandungan unsurnya ini mengikuti komposisi dari batuan asalnya. Selanjutnya ada sedimen hidrogeneous. Jadi sedimen hidrogeneous ini merupakan sedimen yang terbentuk langsung melalui pengendapan zat terlarut dari air laut karena adanya perubahan kimia seperti pH, suhu, dan juga kondisi oksidasi pada laut. Secara fisika sendiri sering berupa nodul logam, kerak mineral atau kristal dengan pertumbuhan yang lambat dan cenderung berada di perairan yang dalam. Laju pertumbuhannya juga ini sangat lambat dan teralokasi di laut dalam ventil hidromental. Sedangkan secara kimia banyak mengandung oksidasi besi dan mangan serta unsur logam yang berharga seperti nikel dan kobalt, sehingga berpotensi sebagai sumber mineral yang strategis. Dan kondisi kimianya juga dipengaruhi oleh pH, suhu, tekanan, dan juga redox. Selanjutnya itu ada sedimen cosmogeneous. Jadi sedimen cosmogeneous ini merupakan sedimen yang berasal dari partikel-partikel meteorik atau debu antar planet yang jatuh ke laut. Dan secara fisik sendiri sedimen ini memiliki ukuran yang sangat luas dan sangat halus dengan penyebaran yang tipis tetapi merata di keseluruhan laut. Sedangkan secara fisika sendiri sedimen ini diperkaya dengan unsur logam nikel dan besi serta partikel silikat hasil proses pemanasan material di atmosfer. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi dari buku Daksari. Jadi secara fisika sendiri ukuran partikel dari sedimen laut ini itu umumnya berbentuk seperti kerikil, pasir, lanau, hingga lempung. Perubahan ukuran butir
pada sedimen ini mempengaruhi pola endapannya, karena partikel yang umumnya lebih besar itu maka akan lebih lama tenggelam dan terletak di daerah sekitar pantai, sedangkan yang halus itu umumnya berada pada laut yang lebih dalam. Sedimen yang terakumulasi ini membentuk lapisan stratifikasi sebagai catatan geologi masa lalu yang mencerminkan adanya dinamika lingkungan dari sumber sedimen. Sedangkan secara fisika itu sedimen lautnya ini ditentukan oleh pembentukan litogen, biogen dan juga hidrogen, serta logam-logam seperti mangan dan besi yang mencerminkan proses kimia yang terjadi di dasar laut, serta warna sedimen yang dipengaruhi oleh kimia laut. Misalnya sedimen yang merah itu artinya kaya akan oksidasi, serta sedimen yang hitam itu terbentuk dari lingkungan yang kadar oksigennya lebih rendah. Selanjutnya itu buku dari Sverdrup. Jadi secara fisika sedimennya ini memiliki ukuran butir yang bervariasi, mulai dari lempung yang halus hingga berbentuk yang kasar. Ukurannya juga dipengaruhi oleh jarak, energi dari arus laut, serta dari sumber materialnya. Warna sedimennya ini mencerminkan kandungan mineral. Misalnya oksida besi itu memberi warna yang kemerahan, sedangkan mangan memberi warna yang cenderung kehitaman. Sedangkan pada karakteristik kimianya itu sedimen laut ini mengandung berbagai mineral seperti silikat, kalsium karbonat, aluminium, oksidan besi dan juga mangan. Proses kimia di laut ini tertransformasi menghasilkan dolomit, fosfat, barit dan juga pirit dalam kondisi reduksi yang bereaksi dengan sulfur dan membentuk mineral sulfida. Selain itu, pelapukan vulkanik serta sisa organisme laut juga menjadi sumber utama silikat dan juga karbonat. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.